Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali saudara pemirsa setiap TV Peduli, terutama teman-teman perempuan. Selamat bergabung di program ini karena kita bahas seputar upaya menekan angka kematian ibu melahirkan. Yang pasti ini penting untuk menjadi dan kita simak bersama. Kita jangan konsen kepada final roundnya, tapi fase-fase yang perlu kita perhatikan terutama untuk teman-teman perempuan, terutama ibu-ibu muda yang mungkin lagi sedang mengandung anak pertama. Ini saya kira penting sekali untuk menjadi referensi perjumpaan kita kali ini bersama staf seksi kesehatan keluarga Dinas Kesehatan Kota Parepare, Ibu Hasmini Nurdin, SKM MKes. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ki? Alhamdulillah. Baik, nah ini temanya menarik Ibu, seputar upaya menekan angka kematian ibu melahirkan. Kalau kita lihat sendiri di Parepare ini angkanya seperti apa Ibu untuk di Parepare? Untuk angka kematian ibu melahirkan di Parepare tahun 2020 itu 76, sekian persen. Atau 2 kasus. Jadi ini mengalami penurunan dari tahun 2019, yaitu ada sebanyak 4 kasus pada tahun 2019. Oke, kalau di 2020 2 kasus, 2019 ada 4 kasus. Berarti ada penurunan yang cukup signifikan ya. Itu kemarin kan otomatis ketika ada kasus, pasti kan ada evaluasi kenapa sampai terjadi. Bukan berarti karena dulu 4, sekarang 2 berkurang, syukurlah berkurang. Tapi harusnya kita syukurlah tidak ada. Kan harusnya seperti itu 0%, 0 kejadian. Ini kalau kita evaluasi begitu Ibu, apa yang menyebabkan sampai itu terjadi? Itu kematian ini. Kalau kita telusuri, kita pelajari kasusnya. Jadi untuk kejadian angka kematian ibu ini terjadi ada beberapa faktor. Jadi bukan hanya dari sektor kesehatan, tetapi ada juga dari sisi masyarakat. Seperti contohnya di sini yang terjadi dalam masyarakat, permasalahan dalam masyarakat itu seperti masih adanya pernikahan dini atau perkawinan anak di bawah usia 20 tahun. Jadi ini dapat menjadi salah satu penyumbang dalam penyumbang angka kematian ibu. Jadi kenapa saya katakan demikian? Karena perkawinan di bawah 20 tahun itu akan berlanjut menjadi kehamilan usia dini. Di mana saat ini kesehatan organ reproduksi itu belum berkembang secara optimal, belum berkembang secara sempurna, alat reproduksi belum matang, sehingga dapat menjadi berujung ke kematian karena dapat terjadi perdarahan, dapat terjadi keracunan kehamilan, juga dapat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah ataupun bayi dengan cacat bawaan. Oke, jadi kasus 2020 ini yang mengalami ini insiden tersebut adalah bisa dikategorikan dari pemaparan Ibu tadi bahwa memang usianya masih muda. Untuk 2020 itu yang satu umurnya 24 tahun, tetapi dia sudah anak ketiga. Kemudian yang satunya itu umur 45 tahun. Jadi dia masuk dalam golongan umur di atas 35 tahun. Karena penyebab kematian itu ada 4 di sini, yaitu untuk mencegahnya itu tidak boleh ada 4 terlalu. Yang pertama itu terlalu muda di bawah umur 20 tahun. Kemudian terlalu tua di atas 35 tahun, kemudian ada terlalu sering, yaitu terlalu sering jarak kehamilannya kurang dari 2 tahun dan terlalu banyak di atas 3 anak.
Di atas 3 anak. Iya. Oke. Tapi kalau ini kan pasti evaluasi 2020 kemarin, satu 24 tahun, yang satunya lagi 45 tahun. Berarti ini kasus yang 24 tahun ini mungkin karena terlalu sering ya. Bisa dikatakan begitu karena 24 tahun anaknya sudah 3. Iya, terlalu banyak. Terlalu di atas banyak. 2 tahun. Oh, di atas 2 Iya, di tahun. atas 2 tahun. Kemudian 45 tahun ini terlalu tua, Terlalu usia yang tua. sudah tidak bisa dikatakan sebenarnya sudah tidak produktif lagi, tapi kan namanya rezeki, tapi kan ini harus Iya. menjadi evaluasi bersama. Iya. Jadi kalau kita berbicara upaya, pasti ada treatment atau yang dilakukan oleh teman-teman dari staf seksi kesehatan keluarga ini sendiri untuk bagaimana menekan, semoga 2021 ini nol Amin. angka. Seperti apa? Silakan. Upaya-upaya yang kami lakukan di sini, yang pertama ada kerjasama dengan Kementerian Agama, yaitu ada pelayanan kesehatan terhadap calon pengantin. Jadi di sini sebelum hari H itu calon pengantin dianjurkan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi di sini diberikan pembekalan terhadap calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi di situ diberikan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, mengenai sistem fungsi dan risiko dari organ reproduksi, perilaku risiko. Kemudian pemahaman kepada perempuan untuk bila terjadi kehamilan, kemudian begitupun dengan laki-laki agar bisa menjadi bisa berpartisipasi untuk menjadi calon ayah dan dapat memberikan dukungan terhadap ibu nantinya dalam menjalani kehamilan bila terjadi. Iya. Kemudian seperti ini, selain daripada tadi kerjasama yang dilakukan oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan, dalam hal ini seksi kesehatan keluarga begitu, bagaimana kesiapan daripada tenaga medis kita dan juga pendampingan. Saya kira begini, kalau mungkin fasilitas kesehatan kita, saya kira kita sangat syukuri, lebih dari cukup untuk ibu dan anak, terutama mungkin ibu-ibu yang saat ini sedang mengandung. Saya kira syukur alhamdulillah di Kota Parepare ini konsentrasinya cukup tinggi untuk hal tersebut. Tapi bagaimana bentuk konseling? Karena kan saya sendiri mengalami kehamilan pertama dengan kehamilan kedua berbeda sekali rasanya. Satu yang enteng, satu lagi luar biasa begitu ya. Luar biasa sensasinya yang anak kedua. Ini kan bagaimana teman-teman konseling atau konselor daripada ibu-ibu yang saat ini sedang mengandung, untuk pemahamannya, sehingga salah satu upaya menekan angka kematian itu sendiri. Apakah sejauh ini ada atau seperti apa? Jadi saat ini untuk konseling calon pengantin itu diarahkan semua bidan-bidan yang ada di puskesmas untuk memberikan calon pengantin. Maksud saya bukan calon pengantin, mungkin sudah mengandung. Ya. Sudah mengandung kan otomatis ibu yang satu dengan ibu yang lain pasti keluhannya berbeda, dengan rekam medik yang berbeda-beda pula. Nah, maksud saya ketika sudah mengandung kan pasti sudah terbaca, wah ini ibu tekanannya ini, wah ini ibu kok selalu stres ya, selalu galau. Sedangkan kan saya sendiri mengalami, kalau kita tuh kebanyakan pikiran berpengaruh sekali. Nah itu seperti apa? Apakah sejauh ini ada treatment itu atau bagaimana? Iya, jadi selain upaya yang dilakukan tadi ini, di sini juga ada pelayanan pada ibu hamil. Jadi antenatal care itu diupayakan minimal 4 kali dilakukan selama kehamilannya. Jadi dalam pelayanan antenatal care itu selain daripada ada yang namanya pelayanan 10T, mulai dari penimbangan tensi, pengukuran tinggi pundus sutrip, pemberian TT, juga ada konseling. Konseling untuk ibu hamil. Jadi di situ pelayanan kesehatan memberikan konseling sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kebutuhan pada saat sesuai dengan umur kehamilan ibu. Oke. Tapi
Kalau beberapa daerah kan otomatis punya apa namanya indikator-indikator tambahan guna menekan angka kematian ibu melahirkan, meskipun sebenarnya karena ada yang masuk bahwa ya itulah adalah sudah takdir atau jalan, tapi kita kan sebagai manusia perlu berikhtiar semaksimal mungkin untuk menekan ini. Nah, kalau di Parepare sendiri dengan tadi bekerja sama dengan apa namanya Kementerian Agama untuk pranikah begitu, kemudian juga ada antenatal care ya seperti itu. Nah, ini kan fase yang menurut saya cukup istimewa, momennya itu adalah ketika usia kandungan 8-9 bulan. Ya, Nah, bagi saya di situ kalau saya sensasinya berbeda di trimester pertama, trimester kedua, tapi lebih hebat lagi ketika trimester ketiga untuk anak kedua saya. Ini seperti apa, Ibu? Silakan. Jadi untuk selain pelayanan pada ibu hamil itu kan ada nanti pelayanan pada saat persalinan, pelayanan pada nifas, kemudian pemberian pelayanan keluarga berencana dan bayi baru lahir nantinya setelah dilahirkan. Jadi sebelum tafsiran persalinan itu sekitar 1 bulan sebelum tafsiran persalinan itu diwajibkan lagi pada ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan atau mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Jadi di situ konseling semakin digencarkan untuk dalam rangka memberikan dukungan pada ibu pada saat proses persalinan nantinya. Oke, baik. Ini penting ya untuk kita simak bersama. Dan saya juga nantikan Anda berinteraksi di fanpage Facebook TV Peduli seputar bagaimana upaya yang dilakukan dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Parepare untuk menekan angka kematian ibu melahirkan. Tetaplah bersama kami. FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Saya Sugierto. saya Trianti Sulaiman. Saya Sultan Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Selamat pagi, dokter. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dokter Bentang dari SPB.
Baik, saudara pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami dengan tema yang menarik bersama Ibu Hasmi Nurdin SKM, Master Kesehatan, seputar upaya menekan angka kematian ibu melahirkan. Kalau kita berkaca dari beberapa daerah, Ibu izin Ibu, itu kan memang angka kematian itu terjadi karena banyak faktor mereka dari tempat layanan kesehatan, kemudian aksesibilitasnya memang agak sedikit sulit karena mungkin mereka tinggal di pegunungan, tinggal di pinggiran kota. Kalau di Parepare kan saya kira semua tempat terjangkau dan tercoverage gitu ya kalau di Parepare gitu. Jadi istilahnya lillahi ta'ala sajalah kalau sampai itu terjadi, karena fasilitas seperti yang saya katakan di segmen sebelumnya kita alhamdulillah sangat luar biasa sekali. Tapi ini penting Bu, selain kesiapan daripada tenaga medis kita, tempat pelayanan medis, saya kira pendampingan dari keluarga dan juga terutama suami ya, ketika ini sebenarnya untuk ibu hamil, konsep yang tepat dalam penanganannya itu seperti apa untuk kita yang orang-orang terdekatnya begitu? Silakan. Jadi untuk ibu hamil dengan keluarganya itu sendiri, itu saya rasa persiapan mereka juga tidak kalah pentingnya daripada petugas kesehatan. Jadi di sini juga pada saat hamil itu ada yang namanya kelas ibu balita, namun karena kondisi saat ini tidak memungkinkan, jadi dibatasi kelas ibu balitanya. Jadi pada saat kelas ibu hamil, kelas ibu, jadi ada kelas ibu hamil, ada kelas ibu balita. Jadi pada saat kelas ibu, selain ibu hamil itu sangat dianjurkan untuk menghadirkan keluarga, terutama di sini suami. Jadi di situ diberikan diberikan materi sesuai dengan umur kehamilan pada saat itu. Misalnya saja pada umur kehamilan menjelang pada triwulan ketiga, di situ jadi di situ diberikan pemahaman tentang persiapan pada saat menjelang persalinan, tanda-tanda menjelang persalinan, sehingga ibu dengan keluarga lebih siap jika menghadapi jika sudah ada tanda-tanda persalinan. Jadi kemudian selain itu juga pada saat ANC tadinya di situ kan ada pengisian P4K. Jadi di situ ada stiker P4K, di situ mulai dari nama ibu hamilnya, alamatnya, tafsiran persalinan. Di situ juga ada calon pendonor bila diperlukan, kemudian mobil atau kendaraan yang disiapkan untuk mengantar ibu jika menjelang proses persalinannya. Begitupun dengan tempat persalinan. Jadi di situ ada perencanaannya di mana nanti akan melahirkan. Jadi sudah siap mulai dari pendonornya, kendaraan yang akan dipakai, siapa pendampingnya, dan di mana nanti akan mengalami persalinan. Oke. Kemudian seperti ini Bu, sedikit tadi saya yang meninggal di usia 24 tahun, 45 tahun, apakah sempat bayinya dalam keadaan hidup atau seperti apa untuk dua kasus ini? Iya, alhamdulillah keduanya bayinya hidup. Dan sebenarnya penyebab kedua dari kematian itu kedua-duanya adalah perdarahan, dan kedua-duanya juga melahirkan di rumah sakit. Oke. Ya. Oke. Ini tadi dikatakan bahwa kasusnya itu seperti yang saya katakan di segmen awal, ada evaluasi. Ini penting untuk kita ketahui, bukan hanya terkhusus untuk para ibu hamil, kita juga yang mungkin serumah punya teman kerabat yang juga hamil, ini mencegah terjadinya pendarahan mulai dari fase awal trimester pertama sampai nanti mau melahirkan, ini mencegah terjadinya itu. Bagaimana Ibu sebenarnya? Jadi untuk mencegah perdarahan pada kehamilan maupun persalinan, di sini ada program pemberian tablet tambah darah. Jadi supaya ibu hamil tidak anemi, karena dengan bila terjadi anemi itu akan mudah terjadi perdarahan. Jadi pada saat hamil itu diberikan tablet tambah darah minimal 90 biji selama kehamilan. Jadi di sini
perlu ada Itu diminum penyampaian. sekali sehari ya? Satu biji sehari. Jadi di sini perlu ada penyampaian ke ibu maupun keluarga supaya ada pendampingan, supaya pengawasan minum obat, supaya ibunya tidak lupa untuk mengkonsumsi tablet tambah darah ini. Itu salah satu cara. Kemudian supaya tidak terjadi keterlambatan dalam mendapat pelayanan kesehatan. Jadi di sini juga ada tidak terjadi 3 terlambat. Yang pertama itu tidak terlambat mengambil keputusan. Jadi yang seharusnya bisa lebih cepat dibawa untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, tetapi karena keputusan belum ada dari keluarga, biasanya ini belum diizinkan sama mertua atau belum diizinkan sama orang tua, jadi di sini keterlambatan dalam mengambil keputusan, kemudian terlambat sampai di pelayanan kesehatan dan sehingga terlambat mendapat pelayanan kesehatan. Oke, betul sekali karena kan banyak kepercayaan orang tuh jangan dulu ini dulu padahal sebenarnya ya ada juga sih yang maksudnya daripada katanya lama di rumah sakit tapi kalau saya 2 anak saya hamilnya manja Bu Bidan jadi jadi ketika sakit sedikit tapi saya ke rumah sakit sudah membuka 6 sih, saya agak saya pribadi ini testimoni saya melahirkan alhamdulillah itu dua-duanya normal, alhamdulillah. Dan dua-duanya mendapatkan ASI eksklusif buah hati saya ya sampai yang pertama itu 2 tahun 4 bulan, yang ketiga itu lebih lama 2 tahun 7 bulan, hampir 3 tahun. Nanti dada saya sakit baru saya masukkan untuk berhenti. Tetapi saya fase melahirkan itu sangat sensasinya seperti saya bilang luar biasa. Jadi saya itu ngidam berat. Terutama di anak kedua, apalagi pada saat usia kehamilan saya 5 bulan saya kena varicella. Dia cacar air ya, tuo-tuo buat kita hidup-hidup itu. Jadi agak sulit waktu itu saya jadi minum obat tidak boleh karena harus antibiotik sedangkan usia kandungan 5 bulan. Ini mungkin ada pemirsa di rumah yang saat ini mungkin ngidamnya lebih apa ya, lebih istimewa dibandingkan yang lain. Ada yang disampaikan Ibu untuk yang saat ini aduh emesis sekali begitu, silakan. Jadi ibu-ibu yang mengalami emesis atau hiperemesis yang berlebihan itu sarannya supaya lebih apa namanya intensif ke pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, lebih sering bertanya ke petugas kesehatan, kemudian lebih bisa menerima supaya tidak terlalu menjadi beban pikiran, karena itu juga dapat menjadi penyebab terjadinya hiperemesis. Jadi minimal 4 kali memeriksakan kehamilan selama kehamilannya. Oke, jadi minimal 4 kali. Iya. Minimal 4 kali. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk Ibu Bidan. Ini begini, saya hamil anak pertama katanya. Terus kan banyak obat-obatan termasuk mungkin ada kalek kan juga kita dikasih kalek ya, kalsium ya. Terus juga ada vitamin, ada penambah darah. Ini dok katanya dibilang dok, ini dok katanya saya disampaikan beberapa orang tidak usah diminum semua katanya vitamin nanti anaknya besar. Wah ini fakta atau hoax, ini penting ini silakan. Jadi ya itu sering terjadi sama pasien. Dulu waktu saya masih memberi pelayanan di puskesmas itu sering sekali terjadi bahwa dilarang makan ini nanti besar anaknya. Jadi saya katakan bahwa itu sebagian vitamin itu bukan untuk memperbesar anak, tetapi untuk menambah suplemen pada ibu hamil. Jadi itu mitos. Jadi itu mitos ya? Yang buat besar mungkin kalau kebanyakan makan nasi. Tapi sebenarnya kalau kita makan nasi, kebetulan saya anak kedua saya sama sekali saya tidak bisa mengkonsumsi waktu itu nasi. Saya makannya hampir 7 bulan kurang lebih, 6 bulan lebih gitu. Saya makan pisang. Jadi selama itu karbohidrat itu dari pisang, ubi, jagung. Saya agak
tidak bersahabat dengan penampilan nasi waktu Jadi itu. berat badan anaknya berapa? 2,6. 2,6. 2,6 panjang 49. Yang pertama 3 kilo 850. Panjangnya 51. Luar biasa untuk anak pertama. Kebalikan yang kedua. Baik, ini pertanyaan selanjutnya. Istilahnya kapan kita memutuskan untuk USG dan berapa kali kita bisa USG? Silakan. Kalau USG sebenarnya itu bukan kita yang memutuskan. Jadi dari pemberi pelayanan kesehatan yang menganjurkan bila diperlukan untuk melakukan USG. Jadi dalam hal ini dokter spesialis yang biasa menganjurkan jika sudah memungkinkan. Namun apabila pasien menginginkan untuk USG itu tetap ada pertimbangan apakah memang perlu untuk dilakukan USG atau pada saat itu. Oke, baik. Jadi ini penting sekali untuk menjadi perhatian kita bersama ya. Bagaimana kita bisa lebih aware untuk itu. Kemudian ini sekarang kan banyak, termasuk saya dulu Bu, itu karena saya di trimester awal memang hamilnya saya bilang tadi istimewa sekali perasaan saya waktu itu. Jadi karena makan susah, ini susah, jadi saya memutuskan minum susu Emesis. Memang ada sih sekarang ya, saya tidak kita tidak menyebutkan merek dagang. Dan bagi saya itu cukup membantu. Tapi apakah itu cukup untuk si bayi? Kan kita harus mikirkan nih, kasihan apa yang ibunya makan untuk bayinya. Seperti apa itu Bu? Sebenarnya susu jika walaupun bukan ibu hamil ya, ini buat bayi maupun ibu hamil itu jika makanan mencukupi dari gizi seimbang itu sebenarnya minum susu itu tidak terlalu diperlukan. Iya, jadi yang penting asupan yang masuk itu sudah mencukupi dari jadi susu ini makanan sebenarnya sehari-hari. pelengkap saja, jangan dijadikan utama. Oke. Jadi istilahnya minum boleh, tapi jangan jadikan itu bahwa yang penting sudah minum susu aman. Indonesia. Jadi yang paling perlu itu gizi seimbang. Pemenuhan nutrisi untuk gizi seimbangnya. Oke. Jadi ditambah juga mungkin suplemen, kemudian vitamin yang diberikan oleh petugas medis. Itu ini. Baik, sekali lagi kita kembali ke upaya menekan angka kematian ibu melahirkan. Ini tadi kasus yang 24 tahun kemudian 45 tahun ini disebabkan oleh pendarahan. Nah, ini pertanyaan, kan kita masih seperti tadi masih banyak yang percaya dengan kepercayaan yang mungkin jangan dulu, akhirnya terlambat, akhirnya lama mengambil keputusan. Tapi bagaimana kolaborasi tenaga medis atau tenaga kesehatan dengan istilahnya seperti dukun melahirkan, seperti itu, tenaga pendamping bidan. Apakah ada seperti itu di Parepare? Dan apakah masih bisa digunakan? Kan orang masih banyak begitu, nggak mau karena belum ada sandronya. Iya, baik, pertanyaannya lucu ini. Baik, silakan. Iya, jadi kita di Parepare itu dukun itu menjadi mitra kerja bidan. Jadi bidan maupun petugas kesehatan itu merangkul dukun dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada ibu hamil. Jadi kita tidak menganggap dukun sebagai lawan. Jadi kita menganggap sebagai mitra. Kemudian memberikan semacam reward kepada dukun yang mengantar ibu-ibu yang akan melalui proses persalinan ke fasilitas kesehatan. Jadi ada kerjasama. Jadi sejauh ini bermitra dengan baik ya, karena kan sebenarnya kalau saya pribadi ya, dari 2 pengalaman partus begitu melahirkan saya itu sugesti itu memang besar sekali efeknya. Benar sekali. Jadi kalau kita menstimulasi diri untuk bisa itu bisa. Sedangkan yang kedua saya terlalu lebay dan manja, akhirnya benar-benar tidak bisa
gitu. Jadi sugesti itu penting sekali. Meskipun saya sempat baca buku-buku, tapi akhirnya pas mau melahirkan, enggak ada yang saya ingat. Mana semuanya saya lupa semua teori dan materinya ya, karena sudah kesakitan dan segala macam. Tapi ini penting, memang sugesti, pola pikir yang positif harus memang selalu terjaga selama masa kehamilan. Kita jeda dulu, saya masih akan segera kembali saudara selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Selamat pagi dokter. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersama saya Dokter Bentang dari SPD. Baik, saudara, Anda masih bersama kami, dan untuk tema kita yang menarik ini seputar upaya menekan angka kematian ibu melahirkan. Ini ada ibu dari seksi kesehatan keluarga Dinas Kesehatan Kota Parepare. Sayang jika kalau Anda lewatkan momen ini untuk sharing buat Anda yang saat ini sedang hamil ya. Ini juga ada pertanyaan yang masuk. Dok, banyak dok bilang dokter, amin ya. Amin. Ini katanya bagaimana, kan banyak sekali makanan-makanan yang menurut keluarga jangan dimakan, nanti anaknya bagaimana. Ini seperti apa sebenarnya makanan-makanan yang cocok, dok? Karena saya pikir-pikir makanan itu semua sangat bergizi katanya. Silakan, ini penting untuk pencerahan. Silakan. Jadi memang semua makanan itu penting dan bergizi. Jadi apa yang biasa disampaikan oleh orang tua kita itu memang mitos. Jadi sepintar-pintarnya kita supaya tidak terlihat membantah orang tua, tetapi kita tetap mengkonsumsi makanan yang diperlukan. Karena semakin bervariasi makanan yang dimakan itu semakin banyak multivitamin yang masuk. Jadi itu semua memang mitos. Iya, karena dulu waktu anak saya yang pertama itu dilarang makan cumi, katanya takut, katanya tidak ada begitu kan, gitu kan istilahnya apa ya,
apa ya? Saya tidak tahu menggambarkan kalimat yang tepat itu komposisinya bagaimana. Tapi itu adalah mitos-mitos yang berkembang. Jangan katanya begitu. Iya. Tapi ketika anak saya yang kedua semuanya saya makan, tapi alhamdulillah justru hanya berat badan saja, tapi tumbuh kembangnya alhamdulillah ya seperti itu. Baik. Nah ini kemudian apa namanya Bu? Ini. Kan tadi dikatakan bahwa 4 kali minimal ke puskesmas periksa seperti itu. Tapi untuk misalnya kan ada juga nih sebagian ibu-ibu yang memutuskan, saya mau konsul ke obgyn gitu kan, ke dokter kandungan, ini bagaimana seperti itu? Jadi untuk ibu-ibu yang melakukan konsul ke dokter obgyn itu tidak jadi masalah, malah lebih bagus. Karena untuk di puskesmas bila ditemukan ada kelainan atau perlu ditangani oleh dokter obgyn itu dari fasilitas kesehatan memang menganjurkan untuk ke dokter obgyn. Jadi yang minimal 4 kali di sini tadi yang fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas. Jadi kalau ke dokter obgyn itu tetap bisa dan lebih bagus lagi. Iya. Terus karena sekarang masa pandemi saat ini, jadi setelah pemeriksaan awal atau kunjungan K1 sudah diberikan, itu biasanya pada kunjungan berikutnya bila tidak terjadi kelainan, tidak ada kelainan atau tanda-tanda bahaya itu bisa lewat media online atau Conference. Iya, dengan petugasnya. Dan supaya tidak terlalu lama menunggu antri, jadi sebaiknya sebelum melakukan kunjungan itu mengadakan janji ketemu dengan bidan atau petugas kesehatannya. Oke. Ini tadi Bu seputar kelainan dan tanda-tanda bahaya. Berarti ini mungkin terjadi pada fase mengandung atau fase hamil ya. Itu kapan? Kan tadi kalau misalnya tidak ditemukan ya paling via telepon atau karena menghindari kerumunan, menghindari kontak, kita physical distancing gitu ya. Tapi kapan tanda-tanda kalau misalnya ibunya masih mungkin apalagi anak pertama dan mungkin tidak ada orang tua, cuma berdua dengan suami, orang tua baru lah begitu. Kapan memutuskan wah ini tidak cocok, kita harus ke pelayanan kesehatan sekarang juga? Apa tanda-tanda fisik yang biasanya muncul? Jadi tanda-tanda fisik yang biasa muncul yang berbahaya ini, pertama ada sakit kepala yang berlebihan, kemudian penglihatan berkunang-kunang bisa, kemudian terjadi ada pengeluaran dari alat kelamin, apakah air atau apa. Jadi bila terjadi muntah yang hebat yang berlebihan, jadi jika terjadi hal-hal yang demikian itu biarpun belum ada jadwal yang diberikan oleh petugas atau bidan itu supaya segera ke fasilitas untuk mendapatkan pertolongan. Oke, baik. Nah, terlepas daripada kesemuanya tadi, ini penting untuk menjadi perhatian bersama. Mungkin ada yang disampaikan Ibu sebagai perwakilan dari Seksi Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kota Parepare. Bagaimana masyarakat Parepare? Karena saya kira ini bukan cuma tugas Dinas Kesehatan atau tugas orang di puskesmas, orang di rumah sakit, tapi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Terutama mungkin yang saat ini sedang mengandung itu untuk kebaikan dan juga keselamatan semuanya. Nah, terutama buat ibu-ibu yang saat ini mungkin sedang hamil dan atau mungkin sudah merencanakan, sudah ada prediksi nih, sudah menghitung hari ceritanya untuk melahirkan. Apa yang ingin disampaikan supaya kejadian yang tidak diinginkan ini mudah-mudahan tidak terjadi begitu Kak. Jangan sampai kejadian. Jadi kami dari Dinas Kesehatan menghimbau kepada ibu-ibu supaya bila terjadi kehamilan atau pada saat kehamilan itu secepatnya segera setelah ditahu untuk memeriksakan ke tenaga kesehatan. Kemudian setelah memeriksakan ke tenaga kesehatan, selanjutnya rutin sesuai dengan jadwal yang diberikan untuk memeriksakan diri, kemudian merencanakan persalinan di fasilitas kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan,
Kemudian selanjutnya setelah melahirkan sedapat mungkin untuk menggunakan kontrasepsi pasca persalinan dan begitupun dengan bayinya agar segera senantiasa memeriksakan diri baik ibu maupun bayinya. Istilahnya apapun itu jangan takut dan malu bertanya apa yang dibutuhkan begitu, karena terutama bayi-bayi baru lahir penanganan apalagi kita ibu muda kan kalau ada yang mendampingi bagus, tapi kalau cuma suami sama-sama pengalaman pertama kan kasihan ya. Jadi memang sebelum melahirkan penting untuk ada namanya membaca referensi atau mungkin bertanya-tanya, tapi terutama menjalin hubungan baik dengan bidan dan seperti itu. Jadi besok-besok mau melahirkan biar bisa Bu Bidan saya seperti ini kan, itu saya kira jauh lebih harmonis rasanya. Baik, terima kasih Ibu Hasmini Nurdin SKMMkes yang merupakan perwakilan dari Seksi Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kota Parepare. Temanya menarik, semoga ini bermanfaat. Saya mewakili teman-teman kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, terutama juga Ibu Bidan, terima kasih sudah hadir. Semoga di kesempatan lain bisa berbagi informasi lagi ya kepada pemirsa, terkhusus untuk teman-teman perempuan, pemirsa Setia TV, peduli dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, sampai jumpa.